dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda kembali lagi dalam dialog 4 pilar MPR RI. Bu Reni, tadi sebelum jeda kita sudah membahas mengenai nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini jika pemerintah, masyarakat, semua kalangan mengamalkan sebetulnya sila kelima ini, artinya sebetulnya pemerataan pembangunan tidak akan menjadi masalah seperti itu ya Bu ya? Saya kira hari ini bukan mengarah kepada terwujudnya sebagaimana yang dicantumkan dalam sila kelima, tetapi justru hari ini kita semakin menjauh dari itu, gitu ya. Dan memang celakanya lagi, gitu ya, negara kita juga ya memang dengan sistemnya memang menjauhkan. Contoh misalkan ketika bicara kita masalah sosial gitu, itu kan di dalamnya ada masalah ekonomi, ada masalah pendidikan gitu ya, ada masalah hukum dan lain-lain gitu. Saya kira sekarang tahu sendiri, contoh misalkan dalam bidang pendidikan, apakah pendidikan kita sekarang semakin mendekatkan anak-anak menjadi cinta tanah air, menjadi anak-anak Indonesia yang sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa gitu ya, yaitu apa misalkan anak-anak yang yang secara agamanya bagus, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, akhlaknya mulia gitu, cerdas, kreatif, inovatif gitu ya. Tapi hari ini mohon maaf dengan durasi pelajaran agama yang sangat sedikit di sekolah, maka semakin jauh anak-anak sekarang untuk memahami agama gitu ya. Kemudian yang kedua, semakin sedikit juga pelajaran yang berkaitan dengan nasionalisme gitu ya. Kalau dulu kan PMP PSBB, sekarang diganti oleh kewarganegaraan. Dan saya menemukan dalam buku KWN gitu, di situ membahas tentang patriotisme. Tapi foto yang dicantumkan di dalam buku itu bukan foto para pahlawan kita, tapi foto patriotisme George Bush ketika menyerang Kuwait waktu itu gitu ya, menyerang Irak gitu ya. Nah, itu kan sudah jadi saya yang harus saya soroti, yang harus dibenahi yang pertama tentu dalam bidang pendidikan dulu gitu ya. Kembalikanlah konteks pendidikan itu sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa, sebagaimana yang dicita-citakan Ki Hajar Dewantara. Kan pendidikannya adalah ujung tombak pertama dan utama dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang kedua, mohon maaf sebelum menginjak yang kedua, misalkan dari sisi keadilannya, apakah pendidikan kita sekarang sudah adil? Faktanya hari ini semakin baik pendidikan, semakin mahal biaya pendidikannya. Semakin mahal pendidikan, apakah akan terjangkau oleh masyarakat yang berkemampuan menengah ke bawah misalkan? Itu kan telah terjadi gap. Betul. Akhirnya harusnya pendidikan yang dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa perbedaan apapun. Tapi yang terjadi hari ini justru disparitas yang sangat tinggi. Semakin orang kaya, semakin tinggi pendidikan, maka akan semakin bagus kan itu pendidikannya. Dan semakin orang tidak berkemampuan secara ekonomi, maka semakin kecil juga kesempatan pendidikan. Itu dalam bidang pendidikan. Dalam bidang ekonomi, saya kira sekarang faktanya yang kaya semakin kaya, yang miskin malah tambah terpuruk gitu ya. Jadi saya kira mungkin panjang lebar lah, saya tidak cukup kalau sampaikan di sini. Termasuk juga masalah hukum gitu. Saya kira kita melihat bagaimana kasus-kasus hukum, kalau orang misalkan yang beruang begitu banyak, proses hukum rasanya kok nggak kelar-kelar, tapi kalau orang hanya curi ayam dan babak belur, bahkan ada yang meninggal dipukuli gitu. Jadi hal-hal seperti inilah saya kira yang terjadi di masyarakat sekarang bukan lagi mengarah kepada yang dicita-citakan para pendiri bangsa sebagaimana yang terumuskan dalam sila kelima, tapi kita masih menjauh, kita malah menjauhkannya sekarang. Oke, Pak Yamin, ini artinya kalau tadi dikatakan ini memang kondisinya saat ini dari segi ekonomi, pendidikan, hukum nampaknya menjauhkan kita dari nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya. Tapi bagaimana caranya agar kita kembali mendekat pada nilai Pancasila, efektif untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara? Betul, saya mendukung Bu Reni. Aktualisasi itu ya jelas, tidak ada jalan lain melalui pendidikan. Titik krusialnya dari 0 sampai 14 tahun. Disitulah kita harus hadir di sana. Karena lewat dari 14 tahun agak susah mendidiknya itu. Betul, sekarang saja kita lihat bahwa jarang sekali kita dengar anak-anak menyanyikan lagu daerah, padahal itu kebinekaan kita di sana. Dan memang sekali lagi saya mohon pada pengambil kebijakan itu agar mengembalikanlah mata pelajaran Pancasila ke dalam kurikulum sistem pendidikan nasional kita. Dan memang ahli pedagogi kita harus berkumpul bersama demi keindonesiaan ke depan. Kalau kita gagal, ya sekarang Pak Jokowi dengan nawacitanya itu kan juga revolusi mental, saatnya lah harus segera dimulai. Kalau tidak nanti kita akan terlambat menghadapi MEA. Masyarakat ekonomi ASEAN makin tertinggal. Kita tahu bahwa Amerika tidak pernah bisa masuk Vietnam
karena nasionalisme, secret weaponnya masyarakat Vietnam. Oke. Dan di sinilah kita harus mulai. Dari 0 sampai 14 tahun itu titik krusial sampai remaja. Selanjutnya nanti pendidikan menengah dan kami di pendidikan tinggi tinggal memberi kemampuan nalar akademik. Jadi tidak sekadar hanya indoktrinasi, tapi betul-betul diterapkan menjadi jiwa dan roh spirit hidupnya. Ya, di tahun-tahun ke depan artinya akan banyak tantangan, terutama dari global seperti itu, ya Pak, ada ancaman seperti itu. Dan ini penting, penting juga oleh DPR, karena DPR sebagai pembuat undang-undang, sebagai pembuat regulasi yang harus mendukung program pemerintah yang disampaikan tadi gitu ya. Maka dari itu di DPR penting adanya pemahaman yang sama tentang betapa pentingnya Pancasila gitu ya. Ada pemahaman yang sama bagaimana menyusun sebuah strategi untuk menanamkan kembali, untuk kembali supaya Pancasila ini diamalkan. Artinya terobosan apa yang paling jitu untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila ini? Apakah kemudian harus mengembalikan penataran P4 misalnya, Bu? Kalau saya itu penting. Makanya kemarin beberapa waktu yang lalu saya membahas MOS dan ospek gitu. Saya kira MOS itu bukan penekanannya kepada fisik, memang motorik harus bergerak. Tetapi pentingnya adalah di situ anak itu diberikan materi tentang karakter, tentang budi pekerti, tentang Pancasila termasuk di dalamnya. Jadi terima kasih juga ini akan menjadi masukan bahwa ke depan dalam waktu 1 minggu MOS ini mungkin setidaknya 6 hari itu untuk kegiatan sejenis penataran selain memang orientasi sekolah yang sifatnya kognisi gitu ya. Kalau misalkan yang sifatnya fisik itu kan anak bisa, kalau tadi dikatakan tidak usah harus menyeberang sungai yang kemudian memakan korban, kenapa enggak sih kerja bakti misalkan kan kegiatan memungut sampah kemudian dikumpulkan sampahnya, kan itu juga sudah kegiatan yang motorik menurut saya, dan itu bagus gitu. Ya, jadi terima kasih pemikirannya bagus sekali saya kira. Jadi kita harapkan memang ada banyak kemudian terobosan-terobosan ataupun solusi agar kemudian nilai-nilai Pancasila ini betul-betul bisa diaktualisasikan, diimplementasikan, tidak hanya kemudian dihafal, dipahami, tapi juga diamalkan seperti itu ya Bu. Baik Bu Reni dan juga Pak Yamin, terima kasih telah berbincang bersama kami di Studio Berita 1. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Dialog 4 Pilar MPR RI. Saya Fitri Megantara, mewakili kerabat kerja bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.